Puji nama Tuhan, Dialah yang utama dan pertama dari segala perilaku, tindakan, dan pikiran kita. Dan puji syukur oleh sebab kebaikannya, kita boleh kembali dikumpulkan saat ini dengan tidak kurang satu apapun. Satu pujian juga bagi Tuhan oleh sebab saya merasakan bagaimana kadang-kadang saya sudah lupa hari. Karena saya berpikir setiap hari itu seperti hari Sabat bagi saya. Dan setiap kesannya ada berbagai-bagai kesan yang bisa saya lihat dari apa yang Tuhan buat. Jadi dengan kata lain, semakin kita banyak belajar bersama, saya juga mengajar, membagikan pendalaman Alkitab ini, saya juga merasa diberkati dengan pengetahuan-pengetahuan yang baru, inspirasi-inspirasi yang baru, yang sebenarnya belum pernah terpikir oleh saya. Tapi itulah Tuhan begitu baik, sementara kita memberikan menjadi saluran berkat, kita pun merasakan. Tetap ibarat selang menjadi saluran air, kita pun turut basah. Dan itu yang saya rasakan. Saya bersyukur pada Tuhan atas kebaikan-kebaikannya. Dan satu pengalaman masuk di dalam pelajaran ini, sebenarnya yang minggu lalu saya bicara dengan Saudari Krista, bahas apa lagi ya, karena kita sudah selesai kitab Roma, kurang lebih berapa bulan ya kitab Roma? 3 bulan ya. Dengan tema utama, tema paling besar di dalam dunia Kristen, yaitu pembenaran oleh iman. Saya sendiri kewalahan. Saya bilang, tunggu kita berdoa saja, Chris. Sementara kita berbincang-bincang, hati saya tetap bergumul berdoa. Tuhan, apa yang terbaik? Tiba-tiba Krista yang melalui dia katakan, bagaimana pendeta kalau Kidung Agung? Iya, banyak dari kitab ini kurang sekali orang menyentuh kitab ini. Sangat kurang. Saya mau ceritakan sedikit. Ada seorang pendeta, bukan pendeta dia, orang Kristen yang mualaf. Yang dia berpindah ke agama yang diyakini sekarang. Hanya masalah kitab Kidung Agung. Dia bertanya kepada pendeta, mengapa kitab ini terlalu vulgar? Dan pendeta menjawab dengan cara yang vulgar. Dia jadi marah dan dia tinggalkan gereja ini. Saudara bayangkan, hanya dengan kitab ini dan kita tidak memahaminya. Mengapa orang kurang menyentuh ini? Karena kata-kata di dalam itu terlalu vulgar. Sebenarnya banyak hal yang perlu kita ketahui dari kitab ini. Mengapa ada ungkapan-ungkapan vulgaris? Dengan kata lain, sebenarnya dia bukan berbicara mengenai pornografi di sana. Tetapi dia berbicara mengenai keintiman antara Tuhan dengan umatnya. Sebagaimana perasaan suami istri yang memiliki hubungan yang intim, demikian perasaan Allah terhadap umatnya. Makanya setan tahu bagaimana supaya umat itu tidak dapat diselamatkan. Hancurkan lembaga rumah tangga supaya mereka kabur untuk melihat cinta Tuhan. Mereka akan kabur secara otomatis itu. Kalau mereka sendiri tidak dapat merasakan keintiman rumah tangga yang sejati, mereka akan kehilangan arah untuk melihat keintiman Allah terhadap umatnya. Akhirnya ada orang-orang tertentu yang jujur saya katakan beberapa saya konsultasi juga dengan, bukan konsultasi tapi sharing dengan beberapa orang-orang muda. Ada orang-orang muda yang sudah tidak lagi merasa mencintai.
Saya tidak mau lagi menikah, pendeta. Saya tidak mau lagi begini. Ada rasa tidak percaya lagi dengan hal-hal percintaan yang sesungguhnya. Karena mereka hilang arah sehubungan dengan pengertian kasih Allah di dalam hidup mereka. Nah, umat Tuhan yang saya cintai, sehubungan dengan kitab Song of Solomon, sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia, Kidung Agung. Saya pikir juga, kenapa ya diterjemahkan Kidung Agung? Kidung artinya kan lagu, agung yang ditinggikan. Jadi dengan kata lain, dalam konteks Indonesia, dia memberikan juga pemahaman yang lebih dalam, dia punya makna. Di mana Kidung Agung ini adalah, memang sebenarnya kitab ini adalah lagu yang tertinggi dari lagu-lagu yang lain. Saya akan share di sini, ada lagu-lagu rabbinik yang disebut dengan lagu-lagu para rabi, yang dipercayai para rabi sehubungan dengan lagu-lagu yang pernah ada baik di dalam kitab Torah maupun kitab Talmud. Lagu-lagu ini sudah ada yang terbaik, tetapi yang paling baik adalah Kidung Agung. Makanya Kidung Agung masuk di dalam kitab Tanak, yaitu lebih khusus kitab Ketubim, lagu-lagu tulisan-tulisan syair. Dan sebenarnya banyak sekali kitab-kitab ya yang ada waktu itu. Tetapi bayangkan lagu Song of Solomon, lagu-lagu Salomo ini masuk di dalam susunan kitab Tanak dan masuk di dalam susunan kitab-kitab keseluruhan. Jadi Song of Solomon ini, lagu-lagu Salomo ini, pertama kita harus pahami lagu-lagu kitab ini, dia membicarakan mengenai nubuatan. Ini kitab nubuatan, sehubungan kedatangan Kristus, sehubungan kasih Kristus yang sesungguhnya. Kalau saudara buka Google atau apapun sumber yang saudara dapat, sangat sedikit, sangat minim orang memberikan komentar mengenai Song of Solomon, khususnya kitab ini. Yang paling banyak memberikan komentar ini, yang saya lihat dari sumber-sumber komentar teologi ya, Matthew Henry, seorang komentator Protestan. Dan saya ambil kutipan tulisan-tulisan dia, saya coba untuk membacanya dengan teliti, dengan apa yang dia komentarkan. Yang akhirnya ketika saya bandingkan dengan beberapa komentar yang tidak terlalu sebanyak komentarnya Henry, saya ambil satu kesimpulan mengapa mereka tidak mau, tidak terlalu mengomentari akan kitab ini. Karena kitab ini ternyata kalau saudara baca dengan teliti, kitab ini akan selaras dengan hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Makanya saudara bisa menjadi komentator sendiri. Saudara sendiri, pembelajar Alkitab, bisa menjadi komentator sendiri. Saudara bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan ketika saudara membaca, makanya orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan ketika mereka membaca kitab ini, mereka akan merasa pengalaman yang sesungguhnya yang mereka peroleh di dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Akan lebih jelas pembuktiannya ketika mereka membaca kitab ini. Nah, kita perlu tahu bahwa kitab Song of Solomon atau Kidung Agung ini, lagu-lagu Salomo. Kalau saya terjemahkan bebas, lagu-lagu Salomo menjadi rate yang tertinggi dari 10 lagu yang lain. Ini lagu-lagu, ini saya catat ini, lagu-lagu ini. 10 lagu tradisi menurut para rabi Yahudi. Yang pertama, lagu pujian Adam saat dosanya diampuni. Nah, ini kan tidak ada ya di dalam Alkitab kita, tetapi ini sudah dijabarkan, sudah mereka ambil dari tulisan-tulisan para rabi, tulisan-tulisan Talmud ya, para rabi ini semua. Mereka catat ada lagu pujian Adam saat dosanya diampuni.
Ada lagu Musa dan orang Israel di Laut Merah. Nah, ini ada di kitab Keluaran. Ada lagu Israel ketika mereka dapat minuman di tengah padang gurun. Ada lagu Musa ketika dia dipanggil terpisah dari dunia ini. Ada lagu Joshua ketika matahari dan bulan tidak bergerak. Ada lagu Deborah dan Barak sesudah mengalahkan Sisera. Ada lagu Hana ketika Tuhan menjanjikan seorang anak baginya. Ada lagu Daud ketika belas kasih Tuhan diberikan kepadanya. Ada lagu yang saat ini dinyanyikan Salomo dalam roh nubuat, dan ini yang kita sebut dengan Song of Solomon. Makanya, lagu Song of Solomon ini lagu nubuatan yang menceritakan masa depan umat Tuhan yang akan terjadi. Namun kisah cinta mereka itu sudah berawal dari awal permulaan bumi ini. Ini hebat. Salomo di dalam hikmatnya, di dalam tuntunan Roh Kudus, dia menyusun syair ini bukan hanya syair yang asal apa timbul dia tulis, bukan, tetapi hasil meditasi dia dengan Tuhan. Hasil hubungan yang intimnya dengan Tuhan. Tuhan menggunakan pikirannya untuk mencatat lagu ini sebagai ekspresi kasih Allah kepada umat. Yang sebenarnya bangsa Israel, kalau mereka mendalami hal ini, mereka juga pasti tidak akan pernah menolak Yesus. Tetapi mereka gagal semuanya. Dan lagu yang terakhir adalah lagu yang dinyanyikan oleh anak-anak Israel ketika mereka dipulihkan dari penawanan. Ini lagu-lagu yang ada pernah tercatat di dalam kitab-kitab para rabi. Tapi lagu yang paling mulia adalah lagu Salomo ini. Nah, di dalam pembagian pasal 1 dan pasal 2, saya pada sore hari ini kita bahas pasal 1, pasal 2 saja dulu ya. Di ayat 1 ada judul, di ayat 2 sampai 6 gereja mengakui kelalaian. Jadi sebenarnya ini menceritakan antara Yesus dengan umatnya yang disebut dengan gerejanya. Sebenarnya kita pahami ini di dalam latar belakang berpikir kitab Efesus. Di mana Efesus dia katakan kita ini sama seperti apa? Efesus pasal 5. Sebagai istri dan Tuhan sebagai pengantin, sebagai suami itu. Kita sebagai pengantin perempuan dan Yesus sebagai pengantin laki-laki. Jadi di ayat 7 dan 8 gereja memohon pada Yesus untuk menuntun umatnya di tempat perhentian. Kita akan bahas satu-satu ini. Ada pujian Kristus pada gerejanya dan penghargaan yang diberikan. Di pasal 2, kasih timbal balik antara Kristus dan gerejanya. Ada pengharapan dan panggilan gereja. Ada kepedulian Kristus pada gerejanya, iman dan pengharapan dari gerejanya. Ini hal-hal yang akan kita lihat. Dan kita akan melihat ekspresi demi ekspresi dari tulisan. Memang kitab Kidung Agung ini dia lebih kepada ekspresi bahasa. Makanya para komentator atau apa namanya ya komentator teolog, mereka orang-orang yang akan membahas kitab Kidung Agung adalah orang-orang yang mengerti syair. Lebih khusus syair di dalam konteks bahasa Ibrani. Konteks bahasa Ibrani. Walaupun tidak banyak yang saya juga tahu di sini, tetapi setidaknya kita boleh saling ada hal-hal yang perlu kita perhatikan di dalam cara pandang kita ketika kita melihat akan kitab ini. Diawali dengan pasal 1 ayat 2 sampai 3, dia bilang begini. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur, harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Di dalam bahasa ekspresi, ciuman itu menggambarkan pengampunan yang dikaruniakan pada orang yang percaya. Ini secara umum yang saya dapati, sehubungan dengan apa makna ciuman itu. Tetapi di dalam ekspresi yang digunakan oleh Salomo, ini ciuman seorang raja. Dan biasanya orang timur kalau raja mencium itu adalah satu kehormatan. Ini budaya timur di dalam budaya raja-raja ya.
Kalau raja mencium, ini adalah satu kehormatan yang tertinggi. Itu pernyataan bagaimana raja sangat menghargai orang yang dia cium ini. Kadang sekali raja mencium. Kalau saudara perhatikan di dalam tulisan-tulisan sejarah maupun mungkin film-film yang diekspresikan dari budaya-budaya para raja yang di timur, mereka sering kalau raja itu dia mencium pedang, ya, menyatakan bagaimana dia sangat menghargai pengorbanan para pahlawan yang akan berjuang untuk dia. Tetapi kalau dia mencium orang di depan umum, itu menyatakan ekspresi yang sangat tinggi yang dia berikan kepada orang ini. Jadi saudara bayangkan ketika di dalam bahasa simbolik yang digunakan di ayat-ayat Kidung Agung ini, ketika dia katakan, kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Satu kerinduan umat ketika dia merasakan kehangatan kasih Allah. Tetapi ingat, ciuman ini adalah pengampunan yang dikaruniakan. Ini adalah ciuman yang diberikan Yesus kepada umat yang dia cintai. Sebenarnya kita tidak ada harga sama sekali. Tetapi dia menghargai kita di hadapan alam semesta. Sehingga Yesus sendiri menggambarkan keadaan kita sama seperti anak yang hilang. Yang paling bungsu, dunia yang paling kecil yang terakhir diciptakan Tuhan, namun hilang, tapi Tuhan mencarinya. Dia tinggalkan segala kemuliaan sorga dan mencari kita. Yang ibarat kalau saudara bandingkan alam semesta ini, kita sama seperti sebutir pasir di mata Tuhan. Tetapi dia tetap mencari kita dengan cintanya yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Kasih Allah kepada manusia tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata manusia. Bahasa manusia yang sangat miskin ini. Tetapi dengan ekspresi yang digunakan Salomo dalam bahasa cium, dia sementara menunjukkan betapa dia mencintai saudara dan saya. Dia sangat mencintai saudara dan saya. Dia katakan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Di dalam pengertian lain, anggur ini sebagai penyemangat. Tapi di dalam ayat-ayat ini, perhatikan dalam kitab Amsal, Salomo yang mencatat Amsal, dan saya dapatkan ayat-ayat dalam kitab Amsal, ketika merujuk kepada anggur, tidak pernah, saudara buka sendiri, kata-kata anggur di dalam kitab Amsal. Semua rujukannya kepada kekacauan. Salah satu contoh, coba tolong baca Amsal 4 ayat 17. Amsal pasal 4 ayat 17. Coba tolong baca. Amsal pasal 4 Amsal 4 ayat 17. Ya, silakan. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Dia selalu menuju kepada hal yang negatif. Pasal 20 ayat 1. Pasal 20 ayat 1. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut, tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karena. Makasih. 21 ayat 17. Semua kata-kata anggur yang saya temukan juga melihat ekspresi yang negatif. Amsal 21 ayat 17. Ya. Oh. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan, itu. Iya. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Terima kasih. Perhatikan. Jadi dengan kata lain, ekspresi anggur ini menggambarkan keadaan dunia. Jadi ketika dia katakan, cintamu lebih nikmat daripada anggur, ini adalah ekspresi seorang percaya, orang yang percaya Tuhan, ketika dia bisa mengecap kasih Allah, dia akan melihat segala sesuatu dari dunia ini adalah kesia-siaan.
Pasti secara otomatis itu. Makanya mengapa di dalam pembelajaran Alkitab, pembelajaran Bible study kita, kalau kita belajar firman, kita harus berfokus kepada cinta akan Tuhan. Ya. Karena di situ sentral. Saudara tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah meninggalkan kelemahan dan dosa kalau itu cinta kepada Tuhan tidak dibentuk. Tidak terbentuk. Makanya kitab Kidung Agung ini dia mengekspresikan kealamian orang yang mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dia mengekspresikan kondisi kealamian, artinya secara otomatis itu keluar dari jiwa, dari keadaan kita. Di mana semakin kita mengasihi Tuhan kita, kita akan menganggap semua yang ada di sekitar kita adalah kehampaan. Sampai harga diri pun akan kita turunkan. Tidak akan kita pertahankan harga diri kita. Harum bau minyakmu. Minyak ini menggambarkan Roh Kudus. Itu di dalam ekspresi simbolik. Di dalam Alkitab, minyak selalu merujuk kepada pekerjaan roh. Harum bau minyakmu. Ingat, orang yang punya Roh Kudus akan terpantul semerbak keharuman karakternya. Ini maksud harum bau minyak. Di mana ada Roh Kudus, keharuman semerbak keluar dari karakter yang selaras dengan pemiliknya. Jadi tanda orang punya Roh Kudus adalah mereka akan memantulkan citra keharuman ilahi. Di sini karakter Allah yang sesungguhnya itu akan dipantulkan. Makanya saudara, seperti yang kita sudah bahas ya dari kitab Roma, perbuatan pembenaran oleh iman. Biarkan pembenaran itu, biarkan karakter kita ini bukan dihasilkan dengan perbuatan yang kita lakukan, tetapi dihasilkan dengan keharuman Roh Kudus yang saudara minta setiap hari. Di mana saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan kapan saja itu. At least dalam satu hari ada 1 jam saja saudara berhubungan dengan Tuhan. Sedikitnya, at least ada 1 jam saja dengan Tuhan. Ketika saudara keluar dari ruangan itu, saudara akan mengeluarkan semerbak harum. Ibarat kita ada duduk di tengah-tengah keharuman bunga, ketika kita keluar dari ruangan itu, maka keharuman itu nempel dalam kehidupan kita. Demikian ketika kita duduk di dalam hadirat Allah, kita akan keluar dengan keharuman ilahi yang tidak dapat diekspresikan dengan kata-kata. Bagaikan minyak yang tercurah, namamu, nama siapa? Nama raja itu. Siapa raja itu? Yesus. Jadi saudara bayangkan, dia menggunakan ekspresi pekerjaan Roh Kudus dengan Yesus yang tidak dapat dipisahkan. Bahwa Roh Kudus itu apa yang dikatakan Yesus, dia akan menyaksikan mengenai aku. Demikian kita yang menerima Roh Kudus, maka yang akan kita keluarkan dari ekspresi kehidupan kita adalah karakter Kristus. Saudara lihat, sebenarnya rumus antara Yesus dengan Roh Kudus, hubungan mereka yang diungkapkan Yesus dalam kitab Yohanes 15:16, dari 14, 15, 16, sudah diungkapkan dari kitab Kidung Agung. Ketika kita berani memperhatikan kata-katanya. Bagaikan minyak yang tercurah namamu. Nama Kristus, karakter Kristus artinya, tercurah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadamu. Yang membuat karakter kita dikasihi orang lain. Makanya perhatikan Samuel dan Yesus di dalam catatan Alkitab, mereka itu disebut dikasihi Allah dan dikasihi manusia. Jadi tidak ada orang di dalam Yesus ya dibenci orang. Jadi saudara, kalau banyak orang membenci kita, kalau banyak orang membenci kita, kita harus lihat dasar kebencian mereka ini mana lebih banyak. Apakah mereka lebih
lebih membenci kita karena karakter kita, dan presentasi kebencian itu ada di atas 60%, berarti karakter kita nggak benar ya. Tapi kalau sampai kebencian mereka itu karena karakter kita yang benar, biasa itu di bawah 50%. Sedikit sekali orang akan lakukan itu. Yang ada akan kelihatan, saudara akan tahu sendiri kebencian-kebencian orang. Tetapi pada dasarnya kita itu dicintai. Lihat Yesus, kelihatannya banyak orang membencinya, mereka menyalibkan dia. Bukan mereka semua membenci dia, tidak. Malah orang banyak mencintai dia. Hanya oleh karena kekuasaan, mereka tidak punya kuasa untuk menyatakan cinta mereka. Tapi ketika Yesus terangkat ke surga, perhatikan kitab Kisah Para Rasul, ribuan orang baptis dalam satu hari. Ekspresi itu langsung nampak. Jadi sebenarnya orang mencintai Yesus itu bukan sedikit, banyak, tapi mereka waktu itu dihadang dengan ketakutan, dengan tekanan dunia, sampai mereka tidak dapat mengungkapkan ekspresi itu. Tetapi perhatikan ketika Yesus terangkat ke surga, Roh Kudus itu memberikan kuasa, mereka tidak dapat menahan ekspresi itu. Sehingga yang terjadi, mereka nyatakan dan ribuan orang baptis dalam satu hari. Ini hebat. Jadi dengan kata lain, orang-orang yang memiliki kasih Yesus, merasakan cinta Tuhan, yang begitu intim dengan Tuhan, mereka akan tetap dicintai Tuhan, dicintai manusia. Makanya orang yang paling berbahagia kalau dia itu dikasihi. Orang itu dicintai. Orang itu dipercayai. Dan saudara, karakter atau tabiat ini bukan dibuat-buat, dibikin-bikin, tidak. Itu adalah hasil alami, kealamian dari hubunganmu dengan Kristus. Semakin engkau berhubungan dengan cintanya, semakin engkau akan memantulkan karakter semerbak keharuman ilahinya, keilahian Kristus. Dan itulah salah satu pembuktian kekristenan yang benar. Bukan dari kata-kata atau hebatnya kita berkhotbah. Bukan dari hebatnya kita memimpin satu organisasi agama. Tidak. Tetapi bagaimana kehidupan kita terpantul menyatakan Kristus. Di ayat 4-6 dia tulis begini. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Dalam bahasa Inggris, maligai-maligai dia tulis dengan chambers. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Ini ungkapan ekspresi orang-orang percaya. Layaklah mereka cinta kepadamu, memang hitam aku, tapi cantik hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Ini orang Kedar, orang Salma ini menggambarkan orang Arab. Dan saudara, saya mau katakan, kemah orang Arab ini hitamnya, hitam mutlak. Tenda-tenda mereka, warnanya hitam, hitam pekat. Jadi demikian perempuan ini menggambarkan dirinya. Tapi maknanya besar sekali. Putri yang hitam itu menggambarkan kealamian dosa kita. Bagaimana wanita, teman saya, guru waktu saya di Manado ya, dari Uganda. Namanya Pak Joseph, Pendeta Joseph Simakula. Saya lihat kulitnya, saya belum pernah melihat orang sehitam itu. Seumur hidup saya ya. Kalau saudara lihat orang Irian, itu bukan hitam, itu coklat. Tapi pertama dari hidup saya dekati dia dan saya lihat. Dan dia ketawa, dia lihat saya. Kalau dia ketawa, saudara, memang hanya giginya yang putih. Kalau malam nggak kelihatan dia bisa-bisa. Waktu saya dekat dengan dia, saya bilang, ada ya kulit begini ya. Dan dia ketawa dengan saya, dia bilang, James, di negara saya masih tergolong putih. Kaget saya. Dia bilang, bagaimana kamu lihat sepatu kamu yang hitam itu? Ada satu suku di Uganda, tetangga suku saya, mereka warna kulit mereka persis dengan warna sepatu kamu. Hitam mengkilat. Saudara bayangkan itu. Dan saya pikir,
Demikian gambaran di dalam kitab, ekspresi dalam kitab Kidung Agung ini. Ketika dia katakan kulitnya seperti kemah orang Kedar, saya berpikir berarti mungkin ini ekspresi orang Uganda ini. Saya mau tanya, bisa nggak kita buat pakai citra kulit mereka jadi putih? Kalau citra bisa buat kulit mereka jadi putih, saya akan beli citra. Saudara lihat, dengan kata lain sebenarnya dengan ekspresi ini dia menyatakan kealamian kulit kita tidak dapat diubahkan. Kalau kita dilahirkan kulit coklat, ada yang kulit putih, ada yang kulit merah, ada yang hitam, itu kealamiannya yang tidak dapat diubah. Kecuali operasi plastik. Dan hidup dengan plastik seumur hidup. Tetapi kalau kealamiannya seperti itu, dia tidak dapat diubah. Demikian kealamian dosa yang digambarkan di dalam gambaran ini. Dia menggambarkan bahwa putri hitam, dia itu memang hitam aku, tapi cantik. Mengapa? Ekspresi yang digambarkan di sini, walaupun di mata Tuhan kita itu memiliki kealamian dosa, tetapi ingat, dia selalu membentuk kita. Dia membawa kita ke dalam kesempurnaannya. Untuk menerima kita sebagaimana kita ada. Coba gambarkan gambaran ekspresi yang Yesus gambarkan antara umat dengan antara Tuhan dengan umatnya. Coba buka dengan saya di dalam kitab Efesus. Karena di dalam mengekspresikan cinta seperti ini, gambaran ini dalam kitab Kidung Agung, kita juga harus lebih sedikit memperhatikan apa yang digambarkan oleh kitab Efesus sehubungan dengan keadaan kita yang berdosa, yang akhirnya kita diselamatkan bukan oleh karena perbuatan kita. Karena kenapa? Namanya orang hitam mana bisa jadi putih? Amin. Namanya kealamian kita dosa tidak dapat menjadikan itu benar. Demikian gambaran ini. Makanya dia katakan, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam maligai-maligainya. Artinya di mana ekspresi Tuhan menarik kita di dalam kealamian dosa untuk dibawa kepada kehormatannya. Ini hebat. Keadaan saya yang buruk ini namun Tuhan mau tinggikan. Dia taruh di tempat di mana yang saya tidak layak untuk dapat peroleh tempat itu. Saudara tidak layak untuk mendapatkan kehormatan itu. Tetapi lihat ekspresi yang digambarkan Salomo di dalam lagu ini. Kami akan memuji cintamu karena Raja ini, Yesus, yang sudah dengan hak dia tarik kita kepadanya. Dan coba perhatikan di dalam kitab Efesus. Di dalam kitab Efesus. Buka dengan saya dalam kitab Efesus. Ketika dia menggambarkan diri kita, bagaimana dia akan membawa kita kepada Bapanya. Dalam Efesus pasal 5, coba kita mulai dari ayat 25 saja. Kita gambarkan suami ini adalah Kristus. Gambaran yang sama yang diekspresikan di dalam cerita ini, di dalam lagu Salomo ini, untuk boleh dapat memahami betapa besar kasihnya kepada kita. Coba tolong baca di dalam ayat Efesus pasal 5 ayat 25. Saya baca ya, Pendeta. Sampai ayat 27. Iya, terima kasih. Sampai ayat 27. 25 sampai 27. Silakan. Hai suami, kasihanilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya, ayat 26, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu,
tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Saudara lihat, terima kasih. Saudara bayangkan yang dibuat Yesus. Supaya kita bisa, supaya kita boleh layak bagi surga. Bukan oleh kuasa kita, tapi oleh kuasa kinerja ilahi di dalam hidup kita. Hitam kita bagaikan tenda-tenda orang Kedar. Kealamian kita dosa, pekat, hitam pekat, saudara. Makanya jangan terlalu sombong kalau kita ini sudah mengenal Yesus, ya. Seolah-olah kita sudah melakukan kebenaran, ya. Sudah rajin kasih perpuluhan, rajin masuk gereja, setiap minggu 3-4 kali ikut Bible study, dan kita sudah menganggap kita sudah layak bagi Tuhan. Jauhkan pikiran itu. Jauhkan pikiran itu. Jangan pernah merasa engkau layak dengan perbuatanmu, engkau berada dengan Tuhan. Tidak. Sehebat-hebatnya perilakumu, engkau di mata Tuhan seperti kemah orang Kedar. Hitam pekat. Makanya ekspresi di dalam Efesus yang membuat kita layak adalah siapa? Kristus. Dikatakan di sana dia memandikan kamu dengan firman, dengan air, dengan upaya usaha keilahiannya yang dapat mengangkat kita supaya layak bagi sorga. Kalau saya pribadi merenungkan ini, saya berpikir saya tidak layak. Terlalu berdosa saya ini. Dan saya tidak dapat membayangkan apa yang Yesus buat bagi saya. Apa yang dapat saya sombongkan, dapat saya banggakan dengan seorang yang teologi, ya? Sudah sekolah teologi. Sedikit pun tidak dapat satu pun saya tidak dapat membayar apa yang Yesus buat bagi saya. Jangan pernah kita berpikir dengan memberikan perpuluhan, persembahan, dan sebagaimana seluruh harta kita itu sudah cukup untuk membayar kebaikan Kristus. Itu tidak cukup. Karena di mata Tuhan, dosa kita bagaikan tenda orang Kedar. Demikian ekspresi ketika dia katakan, memang hitam aku. Dia mengakui. Kita manusia harus mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, yes I am. Ya, inilah aku berdosa, Tuhan. Aku tidak layak, Tuhan. Kebaikan aku di matamu sama seperti, apa kata kitab Yesaya, sama seperti kain lara. Ungkapan kitab Ayub, kebaikanmu sama dengan ulat berengah. Ini ulat berengah, ini sama dengan ulat yang ada di mayat, yang menghabiskan mayat itu. Kebusukan di mata Tuhan. Tidak ada yang dapat kita benarkan. Tetapi yang harus di dalam ekspresi ini, coba perhatikan apa yang dikatakan Salomo di dalam lagunya. Dia hanya mengharapkan kebaikan Yesus. Dia hanya mengharapkan kasih setia Tuhan. Saudara, semua yang kita lakukan, yang kita anggap benar, kita sama dengan orang-orang yang tidak benar. Makanya tugas kita adalah bagaimana kita bisa membuat orang yang dianggap salah, orang berdosa ini, mendapatkan pengharapan yang sama dengan kita. Kita ini bukan hidup karena benar, kita ini hidup oleh karena pengharapan. Bukan oleh karena saya benar, tidak. Saya datang pada Yesus bukan karena saya benar, dan saya katakan saya sudah layak. Tidak. Saya datang oleh karena saya berharap atas belas kasih-Nya. Saudara bisa layak pada saat ini, bukan oleh karena saudara layak dengan kebenaran yang saudara hidupkan. Saudara sudah memberikan kebaikan-kebaikan saudara. Tidak. Tetapi kita datang kepada Dia dengan pengharapan supaya kiranya
Janji-janjinya dapat berlaku bagi saya, bahwa saya boleh diterimanya sebagai anaknya, sebagai pengantinnya, sebagai putrinya, untuk dicintai dan dilayakkan bagi sorga. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Kesengsaraan dunia ini yang membuat kita berdosa. Putra-putra ibuku marah padaku, aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Bandingkan itu dalam Wahyu pasal 12 ayat 17. Wahyu 12 ayat 17 di sana dikatakan ada satu umat di antara seluruh kelahiran. Coba perhatikan, coba buka dengan saya di dalam Wahyu 12 ayat 17. Tolong baca di dalam Wahyu pasal 12 ayat 17 ini. Sehubungan dengan dikatakan keturunan putra-putra ibuku marah kepadaku. Ini adalah satu ekspresi di mana dari semua ciptaan umat Tuhan, jadi semua ciptaan bukan umat Tuhan semuanya ya. Karena ada yang tidak mau jadi umat Tuhan. Dikatakan di sini, putra-putra ibuku marah padaku. Mengapa bukan putra-putra bapakku? Saya senang dengan salah satu komentar di dalam salah satu komentator teologi ya. Dia bilang begini. Maksud putra-putra ibu bukan putra-putra bapa. Karena ibu itu melambangkan keadaan dunia ini, yang dilahirkan dari dunia ini. Tetapi itu bukan dari putra bapa. Bukan hasil dari pekerjaan Allah. Jadi dengan kata lain, putra-putra ibuku marah kepadaku, ini menggambarkan bagaimana umat-umat Tuhan tidak akan pernah diterima di tengah-tengah dunia ini. Jadi saudara jangan pernah mencari kehormatan oleh dunia ini. Dunia tidak akan pernah memberikan kehormatan kecuali engkau menjadi sama seperti dunia. Dunia ini tidak akan pernah memberikan engkau kehormatan kecuali engkau menjadi sama dengan dunia. Dunia ini tidak akan pernah mempercayaimu kecuali engkau mempercayai dunia ini. Hanya itu syaratnya. Coba tolong baca Wahyu 12 ayat 17 tadi. Wahyu pasal 12 ayat 17. Ya, silakan. 17 ya. Oke, sebentar. 17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah, yang memiliki kesaksian Yesus. Terima kasih. Keturunan-keturunan yang lain. Tapi ada satu keturunan, yaitu keturunan umat Allah. Keturunan orang-orang percaya. Demikian bahasa yang sama di dalam nubuatan lagu Salomo ini. Bahwa putra-putra dunia ini akan tidak pernah senang dengan orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Malah mereka dia katakan, dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggurku sendiri tak kujaga. Dialihkan pekerjaan mereka. Jadi mau tidak mau kita selama dengan Tuhan, kita mengecap kasih Tuhan, dunia ini akan berusaha untuk mengalihkan perhatian kita kepada dunia ini. Supaya kita terpengaruh dan kita hilang. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku. Di manakah Kakanda menggembalakan domba? Di manakah Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Dia mengungkapkan ekspresi umat yang merindukan cinta Yesus, orang yang terkesan dengan kasih Kristus. Dia katakan, mereka akan mau mengikuti pengembalaan Tuhan.
Karena ingat, dia katakan begini, dia ungkapkan seperti ini. Ceritakanlah padaku jantung hatiku, my loved one. Kalau di dalam bahasa Inggris, jantung hatiku dia gunakan bahasanya seperti ini. Dia bilang, tell me, O thou whom my soul loved. Kasih jiwaku. Artinya sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Saudara bayangkan ekspresi umat Tuhan kalau dia menyatu dengan Tuhan di dalam cinta. Makanya setiap kita belajar firman, kita harus punya tema berpikir. Temanya yaitu mengenal kasih Allah. Dalam bentuk apapun pelajaran kita, harus ada tema kasih Allah. Dan serap kasih itu, merenungkan cintanya, kita boleh merenungkan penyalipan Kristus. Dan membayangkan bukan penganiayaannya, tetapi membayangkan betapa besar cintanya ketika dibandingkan dengan saya yang tidak berharga ini. Dan dia katakan, ceritakan kepada aku, di mana Kakanda menggembalakan domba? Di mana Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Dia mencari Yesus ini di mana? Coba perhatikan ekspresinya. Di mana wanita ini mencari Yesus? Kakanda dalam bahasa ini, ekspresinya. Di tempat pengembalaan. Betul tidak? Saudara tidak akan pernah menemukan Yesus kalau saudara pergi ke Yerusalem, pergi ke Israel. Itu cuma buang duit. Saudara akan menemukan jejak Yesus. Coba baca di dalam Matius 10 ayat 42 dan Matius 25 ayat 40. Tolong baca ayat ini. Baca dalam Matius 10 ayat 42 dan Matius 25 ayat 40. Apa yang Yesus katakan sehubungan dengan mencari jejak Yesus? Sebagaimana ekspresi yang digambarkan dalam kitab Kidung Agung, orang yang mengecap cinta Tuhan, dia tahu kemana Yesus akan dia cari. Dia tidak akan cari Yesus di tempat yang lain. Oh, tolong bacakan. Matius berapa, Pendeta? Matius 10 ayat 42 dan Matius 25 ayat 40. Baik. Matius 42 ya. 10 ayat 42. Ayat 42. 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Iya, terima kasih, Bu Lita. Sekarang pasal 25 ayat 40. 25. Maksudnya yang lain aja deh. Nanti kelamaan. Matius pasal 25 ayat 40 sekarang. Ada yang bisa baca, tolong. 25 ayat 40. Oke, baik. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Terima kasih, Ibu Lita. Jadi lihat, di sini dia membawa ekspresi ketika perempuan ini mencari Tuhan, perempuan yang terjamah dengan kasih Yesus. Dia tidak akan mencari Yesus di tempat lain. Dia cari Yesus di mana? Pengembalaan domba. Apa maksudnya? Ketika ungkapan Yesus dalam Matius 10 ayat 42 tadi dan Matius 25 ayat 40, Yesus itu sangat dekat dengan orang-orang yang berkekurangan, dekat dengan orang-orang yang tertekan, dekat dengan orang-orang yang tidak berpengharapan. Jadi kalau kita mencari Yesus, carilah orang-orang itu. Karena di sana Yesus mengembala. Makanya dia katakan, apa yang kamu lakukan bagi mereka yang kecil ini, engkau telah melakukan bagi aku. Karena kenapa? Ketika kita bekerja untuk mereka, kita sementara berdampingan dengan Yesus. Karena di sanalah dia tempat bekerja. Ekspresi ini menggambarkan bahwa umat Tuhan yang dekat dengan Tuhan secara otomatis
dia akan mau ikut di dalam pekerjaan pelayanan. Tidak ada orang yang bilang, oh saya mencintai Yesus, saudara, dan dia hanya diam-diam saja. Tidak ada pelayanan. Tidak ada itu. Karena ketika dia mencintai Yesus, dia akan mencari di mana tempat Yesus, yaitu di mana tempat pengembalaan domba, tempat pelayanan, tempat di mana di sanalah jejak Yesus berada. Saudara mencari jejak Yesus nggak perlu jauh-jauh pergi ke Yerusalem atau di Israel. Mencari jejak Yesus, cari di mana orang-orang berkekurangan, orang-orang yang perlu dorongan, orang-orang yang perlu dihibur, orang-orang yang perlu diberikan pengharapan. Di sanalah tempat Yesus bekerja dan di sanalah jejak kakinya berada. Dan kalau kita lakukan hal ini, kita sementara bersama-sama dengan dia. Jadi dengan kata lain, orang yang tergugah dengan cinta Yesus, dia secara otomatis akan menjadi seorang pelayan. Secara otomatis akan menjadi seorang pelayan. Entah dia melayani sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya dari latar belakang hidupnya. Jika engkau tak tahu, hai jelita, kata Kakanda ini, kata Yesus, di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba. Dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Di sana engkau akan menemukan aku. Saudara lihat ekspresi ini? Ekspresi kasih Allah kepada kita, ketika kita rasakan, kita hidupkan, kita akan mencari tempat di mana Yesus berada. Dan kita akan tahu. Makanya orang-orang dekat dengan Tuhan, mereka akan tahu suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu bukan mereka mau cari-cari bagaimana ya, suaranya bagaimana ya. Bukan begitu. Tetapi secara otomatis, Roh Kudus akan menuntun kemana mereka akan diarahkan. Ya, betul. Itu secara otomatis. Dan saya percaya banyak di antara kita di sini memiliki pengalaman yang sama. Amin. Ya, benar. Kerinduan itu akan ada. Benar. Di dalam komentar Matthew Henry, saya ambil komentar karena komentarnya paling banyak. Dia bilang begini, mempelai pria memberikan pujian yang tinggi pada pasangannya. Dalam pandangan Kristus, orang-orang percaya adalah yang terbaik di bumi. Yang cocok untuk menjadi alat untuk mempromosikan kemuliaannya. Ini bagus sekali dia punya komentar. Saya lihat, ini orang yang terinspirasi dengan kuasa Tuhan. Karena kita, sebagaimana ungkapan kitab Kidung Agung ini, yang memilih, Tuhan sangat mencintai kita walaupun kita hitam. Artinya kita gelap dengan dosa ya. Kealamian kita itu dosa. Tetapi dia sangat mencintai kita dan dia dia mau supaya di dalam keadaan kita yang sebenarnya, dia akan bekerja dengan kita. Kalau kita mencintai dia dengan segenap hati, maka dia akan menuntun kita untuk menjadi alatnya yang paling ampuh untuk mempromosikan kemuliaan Kristus. Makanya Paulus di dalam ekspresi, di dalam inspirasi Roh Kudus, dia katakan, engkau adalah surat-surat Kristus yang dibaca oleh setiap orang. Karena demikian orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Demikian orang-orang yang mencintai Tuhan, yang menyerap kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Karunia dan rahmat rohani yang diberikan Kristus pada setiap orang percaya yang sejati dijelaskan dengan perhiasan yang kemudian digunakan di ayat 16. Coba perhatikan. Karena di ayat 9 sampai 17 ini adalah ekspresi keseluruhan bagaimana Tuhan memuji umatnya. Dia katakan, dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun kuumpamakan engkau manisku, moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan dan lehermu di tengah kalung-kalung. Betapa besar ekspresi penghargaan yang Tuhan berikan. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Ornamen-ornamen yang digambarkan di sini adalah harta kesayangan Tuhan yang digambarkan bagi umatnya, di mana kita diperlengkapkan dengan perhiasan-perhiasan ini. Yang akhirnya melayakkan kita di tempat kudus. Jadi Tuhan yang melayakkan kita, walaupun kita hitam, tapi Dia yang melayakkan kita.
dengan berbagai macam ornamen, dengan pekerjaan-pekerjaan mulia yang Dia berikan kepada kita, supaya kita boleh sanggup memantulkan, mempromosikan kemuliaan Kristus. Apakah orang percaya ada di pelataran, dia katakan, atau di masa pensiun sudah tidak bekerja lagi sebagai seorang pelayan Tuhan? Apakah mengikuti pekerjaan sehari-hari atau dikurung tempat tidur karena penyakit? Bahkan di penjara bawah tanah, rasa kehadiran Ilahi akan mengubah tempat itu menjadi surga. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita merasakan cinta Tuhan, dia katakan, walaupun kita sakit, kita akan rasakan tempat itu adalah tempat Kristus. Kita akan merasakan tempat di mana kita tidur terbaring seperti surga. Amin. Di sini saya melihat ada Pak Gibson Tampu Bolon. Bagaimana Pak Gibson dapat bertahan kurang lebih 25 tahun di dalam perbaringan ini? Kita sudah pernah dengar kesaksian Pak Gibson yang merasakan cinta Tuhan melalui kasih sayang istrinya. Di sini ada kesaksian hidup untuk pelajaran sore hari ini. Betul Pak Gibson? Apakah tempat tidur itu menjadi surga? Iya. Pak. Saudara, boleh sedikit Pak Gibson saksikan? Kalau saya bersaksi, Pak, tempat tidur ini bagaikan neraka dan surga awalnya. Di mana katakan neraka karena tempat tidur ini nggak bisa membebaskan saya kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana, hanya di tempat tidur terus. Tapi bisa saya anggap dia surga karena apa? Karena kasih Tuhan ada bersama dengan kami, bersama istri dan anak, yang bisa saya katakan kasih itu kasih yang melampaui batas yang saya terima dalam hidup saya di atas tempat tidur. Jadi dia bisa saya anggap surga. Itu dia, Pak. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gibson. Amin. Ini Pak Gibson sekian 25 tahun ya Pak Gibson kurang lebih ya? 25 tahun ya, betul. Iya. Di atas tempat. Makanya di sini diungkapkan, apakah orang percaya ada di pelataran Tuhan atau pensiun, mengikuti pekerjaan sehari-hari, dikurung tempat tidur karena penyakit, atau bahkan di penjara bawah tanah, rasa kehadiran Ilahi akan mengubah tempat itu menjadi surga. Ini bukan salah ungkapan ini. Karena demikian yang digambarkan di dalam kitab Kidung Agung ini. Dia katakan, sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur, tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Dan ekspresi ini diungkapkan di ayat 16, dia katakan, lihatlah tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk pertiduran kita. Ini menggambarkan di mana kondisi orang yang dekat dengan Tuhan, kondisi orang percaya, kondisi orang yang menyerap kasih sayang Kristus, dia tidak akan merasa dunia ini sebagai neraka. Tapi di mana saja dia berada, dia akan datang seperti kata Paulus, mengucap syukurlah kamu dalam segala hal. Ada orang-orang yang tidak mengerti, ya, mereka komplain. Oh, emangnya mengucap syukur enak? Kalau kita diperlakukan tidak adil, emangnya enak kita mengucap syukur? Enggak lah, nggak bakal mengucap syukur saya. Diperlakukan tidak adil, saya tidak dapat begini-begini dan sebagainya. Karena mereka tidak pernah merasakan kasih Allah. Tapi kalau mereka merasakan kasih Allah, bayangkan tempat yang paling buruk sekalipun, itu akan menjadi surga bagi mereka. Saya waktu lewat di kolong jembatan, saya lihat orang-orang di sana, para pemulung, bermain dengan gembira, dengan spring bed bekas, yang tinggal fair-fairnya ini, besi-besinya aja. Bagian atasnya, yang busa itu, sudah tidak ada foam lagi, tinggal fair-fair, tapi mereka alas dengan gardus-gardus,
kelihatan, dan mereka bermain dengan gembira, lompat sana, lompat sini. Saya katakan, mereka menikmati sebagian sampah orang kaya. Itu sampah-sampah dari orang-orang kaya. Diambil untuk kebahagiaan, tetapi banyak orang kaya di atas tempat tidur spring bed yang baik, tidak bisa tidur karena penuh dengan hutang. Banyak kesalahan. Tidak ada kedamaian dengan Yesus. Sebenarnya kalau mereka dengan Tuhan, mereka akan merasakan betapa besar anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka. Tapi bayangkan orang-orang di kolong jembatan ini, anak-anak jam 9 malam saya lihat, hujan-hujan masuk di dalam gerobak dan mereka tidur dengan tenang. Saya berpikir, bukan main Tuhan ini. Dia bukan memisahkan antara yang kaya dengan yang miskin. Tetapi yang akan membedakan mereka antara kaya dan miskin, yang akan membedakan mereka adalah kebahagiaan. Keadaan kita, baik berduit atau tidak berduit, itu tidak dapat memberikan kepastian akan kebahagiaan itu. Banyak orang memiliki segalanya. Amsal Salomo terkaya di dunia waktu itu. Tapi dia sendiri ungkapkan, segala sesuatu itu sia-sia adanya. Akhir dari khotbahnya dia katakan, semua akan dibawa ke dalam pengadilan Allah. Saudara bayangkan. Jadi sebenarnya dia, seperti ungkapan juga Salomo yang sama dalam kitab pengkhotbah, dia bilang, apa yang lebih yang kita peroleh di bawah matahari? Selain hanya makan dan minum. Tidak ada yang lebih. Hanya makan dan minum. Tapi kebahagiaan yang datang dari hubungan kita dengan Tuhan, itu tidak dapat dibayar dengan apapun juga dari atas dunia ini. Makanya ketika hadirat Allah itu ada, tempat apapun yang kita tinggalkan, yang kita tinggali, yang kita tempati, menjadi sorga. Demikianlah jiwa yang setiap hari bersekutu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menikmati harapan yang hidup akan warisan yang tidak dapat rusak, tidak tercemar, dan tidak akan pudar. Di pasal 2 ini dia sambung dengan kata ini. Bunga mawar dari Saron aku, dan bunga bakung di lembah-lembah. Saya garis bawahi untuk kata-kata ini. Bunga mawar dan bunga bakung. Bahasa Inggris lily. Lily of the valley. Selalu kan katanya, selalu kalau bunga bakung itu tidak pernah lepas dengan pasangannya, yaitu valley atau lembah-lembah. Betul? Karena ini bunga ini unik. Dia bertumbuh memang di antara lembah. Dia tidak akan bertumbuh di tempat yang lain. Dan tangkainya itu tangkai yang lemah. Berbeda dengan bunga mawar tangkainya kuat dan berduri. Tapi bunga bakung, dia tangkainya lemah, tapi dia bertumbuh di antara rumput duri. Saudara bayangkan ekspresi yang digambarkan di dalam lagu ini. Bunga mawar dan Saron aku, dari Saron aku. Jadi dengan kata lain, walaupun dia berduri, tapi dia itu memiliki harum. Keharuman, mawar kan? Demikian gambaran orang yang berdosa, yang bersama dengan Yesus. Kelihatan dia menyakiti, tidak layak, tetapi ingat, keharumannya itu akan semerbak keluar secara otomatis. Artinya dia masih punya harga yang tepat. Bukan hanya itu ekspresi yang gunakan. Dia gunakan and, dalam bahasa Indonesia tidak ada kata dan. Bahasa Inggris, bahasa aslinya juga, dia menggunakan kata dan. Jadi bunga mawar dan bunga bakung di lembah-lembah. Bunga bakung itu, dia tangkainya itu lemah. Tetapi dia bisa sanggup bertumbuh di antara semak duri. Di tengah lembah. Ini hebatnya bunga bakung.
Jadi gambaran bunga mawar dan bunga bakung ini adalah ekspresi dua sifat manusia yang alami oleh dosa. Berduri melambangkan keadaan kita yang menyakiti. Sebenarnya kita di mata Tuhan, kita selalu menyakiti hati Tuhan. Tapi ingat kealamian bunga mawar ini, menggambarkan kealamian kita bersama Yesus. Kita akan memantulkan citra, memantulkan ekspresi, memantulkan karakter keharuman ilahi. Dan bunga bakung yang kelihatan lemah, tetapi dia dapat menerobos rumput duri, kesakitan-kesakitan, keadaan yang sangat merugikan kita. Dia akan sanggup menerobos dan menimbulkan keindahan. Saudara, orang yang bersama Yesus tidak ada pengeluhan. Sebenarnya kalau saya phrase pengertiannya, orang yang bersama, yang merasakan cinta Tuhan setiap hari, mereka tidak akan ada ungkapan mengeluh. Aduh Tuhan, kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Saudara, kalau seperti ini bukan orang Kristen namanya. Orang Kristen, mereka akan penuh dengan sukacita. Tidak ada pengeluhan sebagaimana bunga bakung yang walaupun batangnya itu batang yang paling lemah, tapi bisa menerobos rumput-rumput duri yang mencoba menghimpit dia. Dan dia muncul memantulkan keindahannya. Demikian setiap pribadi kita bersama Yesus. Kita tidak akan pernah mengeluh melihat bagaimana besar kasarnya keadaan dunia ini. Kita akan hadir sama seperti bunga bakung di lembah-lembah. Ibarat kita seperti teratai yang muncul di antara lumpur. Demikian keadaan umat-umat Tuhan. Demikian manisku di antara gadis-gadisku. Ini adalah pujian Tuhan terhadap umat Tuhan. Makanya kealamian kita memang kita berada di dunia yang berdosa, yang penuh dengan ketidakadilan, suffer, penderitaan. Tetapi kebanggaan Tuhan, oleh karena cintanya, cinta siapa? Cinta Kristus yang kita serap, kita mampu melewatinya. Makanya saudara, orang yang sanggup melewati pencobaan-pencobaan dunia adalah orang-orang yang senantiasa merenungkan dan meresapi kasih Yesus dalam hidup mereka. Hanya itu kuncinya. Seperti pohon apel di antara pohon-pohon di hutan, demikianlah kekasihku di antara taruna-taruna. Di bawah naungannya aku ingin duduk. Perhatikan bahasanya. Orang yang sudah tenggelam dengan cinta Tuhan, mereka akan selalu berada di bawah kaki Yesus. Senang sekali dengar firman. Kalau mereka mau dengar lagu, mereka sudah tidak level lagi mendengar lagu-lagu rock. Tidak. Sudah bukan level mereka itu. Level mereka mau mendengar lagu-lagu yang berpengharapan, yang membawa mereka untuk lebih dekat dengan cinta mereka. Siapa? Yesus. Amin. Mereka akan duduk di bawah naungan Kristus. Karena mereka hanya otak mereka merenungkan cinta itu. Sehingga tidak ada lagi yang bisa mempengaruhi mereka. Kalau saya katakan, kemungkinan besar kalau saya renungkan ini, bayangkan, mungkin ya, bukan mungkin dan pasti, segala indera mereka akan mereka gunakan hanya untuk Yesus. Apa yang mereka lihat, mereka hanya ingin melihat kemuliaan Kristus. Apa yang mereka dengar, mereka hanya ingin mendengar kemuliaan Kristus. Apa yang mereka percakapkan, hanya mereka ingin cakapkan mengenai Yesus. Demikian orang-orang yang tenggelam dalam Tuhan, dalam kasih Tuhan. Amin. Amin. Ekspresi ini tidak pernah salah. Jadi Salomo sudah merasakan hal ini. Di dalam inspirasi Roh Kudus, dia tuliskan ini untuk menjadi perhatian kita umat di akhir zaman. Kalau dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta.
Ini yang akan menjadi kealamian mereka. Panji mereka cinta. Tidak ada lagi siapa-siapa dalam hidup mereka. Yang mereka bawa hanya Yesus. Karakter mereka, cara berpikir mereka memang akan serupa dengan Yesus, dengan Raja ini. Kuatkanlah aku dengan penganan kismis, segarkanlah aku dengan buah apel, sebab sakit asmara aku. Bahasa Inggris dia katakan, sick of love. Saudara, orang yang jatuh cinta. Makanya saya sering bertanya ini, pernahkah saudara merindukan Yesus, merindukan cintanya, seperti engkau merindukan kekasihmu? Kalau sudah demikian kerinduan saudara terhadap Yesus, itu yang disebut dengan iman yang terbentuk. Iman sebesar biji sesawi. Jadi iman sebesar biji sesawi, yang dimaksudkan Yesus memindahkan gunung, bukan dia mau pindahkan gunung Bromo, pindah ke Manado, atau pindah ke Sumatera, bukan. Memindahkan gunung dengan biji sesawi artinya cintanya yang tenggelam dalam Yesus. Dia akan sanggup meluluhkan segala rintangan hidup. Dia tidak akan lagi memperhatikan apa yang merintanginya. Karena fokus indranya, fokus telinganya, fokus matanya, fokus perkataannya, fokus pikirannya, pengecapannya, semua hanya Yesus. Bagaimana dia dapat fokus seperti itu? Karena dia merasakan cinta Yesus. Makanya Yohanes adalah murid yang kekasih. Dia orang yang paling dekat dengan Yesus, dan dia orang yang paling mencintai Yesus. Perhatikan suratnya, di dalam 1 Yohanes pasal 4 dia katakan, inilah kasih itu, bukan kamu yang mengasihi Yesus, tapi Yesus lebih dahulu mengasihi kamu. Jadi orang yang dapat mengasihi Yesus adalah orang yang merasakan kasihnya setiap saat. Sehingga akhirnya ungkapan ekspresi dari kitab ini dia katakan, panji di atasku adalah cinta Tuhan. Mengapa ekspresi ini muncul? Karena dia tidak lagi bahasa lain, karena memang dia terserap dengan cinta Tuhan. Orang Kristen sejati bukan hanya sekedar masuk gereja, dia akan benar-benar terekspresi dengan cinta Tuhan, dan akhirnya semua hidupnya memang hanya membayangkan Kristus. Dan itu saudara bukan dibuat-buat. Itu bukan dibuat-buat. Itu terjadi secara otomatis dari hubungan kita dengan Juru Selamat itu. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Di dalam Alkitab, untuk pernyataan tangan kanan dan tangan kiri, tangan kanan paling banyak ungkapannya. Saudara boleh dapat itu di dalam Keluaran 15 ayat 6. Saudara baca Keluaran 15 ayat 6, Mazmur 118 ayat 16. Sebenarnya banyak sekali, tapi saya ambil kata bahasa-bahasa yang ada di ayat-ayat ini. Coba tolong baca Keluaran 15 ayat 6. Apa yang dikatakan sehubungan dengan tangan kanan? Keluaran 15 ayat 6. Iya. Ya. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Ya, betul. Sekarang Mazmur 118 ayat 16. Oh, ya. Mazmur. Perhatikan ekspresi tangan kanan di sini ya. Mazmur 118 ayat 16. Mazmur 118 ayat 16, silakan. Boleh saya baca? Ya, silakan. Mazmur 118 ayat 16. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Amin. Terima kasih. Sekarang tangan kiri. Amsal 3 ayat 16. Hanya ini satu-satu tangan kiri yang mengekspresikan berkat, yang selaras dengan ungkapan kitab Kidung Agung ini.
Amsal 3:16. Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kananmu, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Terima kasih, Ibu Dia. Ya, jadi lihat di sini, ketika dia katakan, kasih Yesus ada di atas kepalaku sebagai satu panji bagiku, tangan kiri ada di bawah kepalaku, artinya segala kehormatan, karena kepala melambangkan kehormatan. Yesus akan membawa kita kepada kehormatan. Makanya harga diri itu, Yesus yang kasih sesuai dengan cintamu pada Tuhan. Tidak perlu capek-capek mencari kehormatan. Tidak perlu merugikan diri, melelahkan badan itu. Itu tercipta dengan hubunganmu dengan Tuhan. Ini janji, mengandung janji pernyataan ini. Tangan kanannya memeluk aku, melambangkan perlindungan ilahi yang tidak dapat dibatasi. Allah yang melindungi itu, yang akan mengalahkan segala musuh-musuhmu. Engkau akan melihat mereka jatuh rebah di sebelah kanan dan kirimu. Ini menggambarkan perlindungan Allah sepenuhnya kepada orang yang mencintai Dia dan merasakan cintanya setiap hari. Jadi kalau kita sakit, sebenarnya obat yang paling manjur adalah merasakan cinta Tuhan. Jangan kita sakit, kita menunggu orang supaya doakan saya. Walaupun saudara sakit, doakan orang sakit yang lain. Saudara akan melihat kuasa kesembuhan yang sesungguhnya. Karena Tuhan akan sembuhkan bukan hanya fisik kita, tetapi mental kita. Banyak orang sakit, mereka merasa bahwa mereka lemah. Itu karena mental mereka menurun. Tapi pengharapan ini akan ditinggikan, akan dimuliakan ketika kasih Kristus kita serap dan kita bawa itu kepada orang lain sebagaikan bunga mawar dan bunga bakung. Amin. Yang akan dapat dinikmati oleh orang-orang lain. Itu ini cerita, mengapa dari tadi saya ungkapkan kata otomatis? Karena ini kealamian dari hubungan. Yang bukan dibuat-buat. Sebagai orang Kristen, di sini kealamiannya. Jadi kalau kita betul-betul menyerap pelajaran ini, sempurna kita punya kekristenan. Amin. Akhirnya perbuatan kita tidak dibuat-buat lagi. Banyak orang Kristen perbuatannya dibuat-buat. Kelihatan baik kalau dia punya jabatan rohani. Kalau tidak punya jabatan rohani, tidak dihormati, dia tidak baik lagi. Dibuat-buat. Tapi lihat ekspresi yang digambarkan di dalam lagu ini, bahwa semua ini terjadi secara alami apabila engkau merasakan cinta Yesus yang sesungguhnya. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem demi kijang-kijang atau demi rusa-rusa betina di padang. Jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. Perhatikan ini. Bahasa ini dia lanjutkan dari atas. Orang yang mendapatkan kasih Yesus, ya, terserap dengan cintanya, dan di bawah dia katakan, celaka orang itu, dia katakan, kalau menggerakkan cinta sebelum diingininya. Dengan kata lain, bandingkan dengan ungkapan Yesus dalam Matius 7 ayat 6. Tidak perlu baca di sini, tapi saudara mengerti, baca sendiri di rumah. Matius 7 ayat 6, Tuhan katakan di sana, jangan berikan mutiaramu kepada siapa? Kepada babi, karena itu akan diinjak-injak. Betul tidak? Artinya begini, jangan kita paksakan orang lain untuk merasakan cinta Yesus sebelum dia sendiri yang merasakan dan mengalaminya. Karena malah itu akan celaka bagi kita. Sama seperti kita berikan mutiara kepada babi itu. Jangan kita paksakan mereka harus seperti kita. Tidak. Makanya cinta Yesus itu diserap secara pribadi. Makanya doa kita selalu begini. Kalau kita berdoa untuk keselamatan orang lain.
Tuhan izinkan mereka merasakan cinta-Mu. Sama seperti aku merasakan kasih-Mu. Setiap perasaan itu akan digugah dengan cinta. Saya sudah pernah bersaksi di sini. Saya pernah melibatkan diri dengan sekte-sekte yang asing. Penyembah setan, ateisme, dan sebagainya. Tapi saya ditarik dari sana bukan oleh karena hamba-hamba Tuhan melawat saya. Karena di waktu itu, saya benci hamba Tuhan. Setiap pendeta mau datang, saya usir. Saya tidak suka lihat mereka. Tapi saudara, saya mau katakan ini. Gugahan kasih Kristus itu muncul di dalam pengalaman-pengalaman saya. Dan saya mulai kembali datang kepada Tuhan. Dengan air mata. Menyesali semua perbuatan-perbuatan saya. Yang akhirnya Tuhan membawa saya. Tadinya saya senang dengan ateis, sekarang saya bisa melawat orang ateis. Saya bisa membawa mereka kepada Yesus, memperkenalkan Yesus sesungguhnya. Karena kasih Yesus tergugah di dalam hidup saya. Dengan air mata saya mencari, dan saya bisa menemukan air hidup itu. Saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, kita memiliki pengalaman yang berbeda. Tetapi satu hal yang paling utama di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, ketika kita betul-betul tergugah dengan cintanya. Rasakan itu, alami itu. Selama kita belum mengalami sesungguhnya, kalau kita hanya bersaksi, ya saya merasakan cinta Yesus, puji Tuhan saya masih hidup sampai saat ini. Ya, orang ateis juga bisa bersaksi seperti itu, saudara. Kalau hanya sekedar saya masih hidup saat ini karena kasih Yesus, semua bisa bersaksi seperti itu. Tapi apa yang engkau rasakan sesungguhnya dengan kasih itu? Itu yang dituntut Tuhan daripadamu. Apa yang kita rasakan, yang tidak dapat saya lupakan. Dan saudara, saya mau katakan ini, setiap hari, saya tidak tahu kalau saudara punya pengalaman yang sama. Tetapi bagi saya, setiap hari saya merasakan apa yang Yesus nyatakan. Sehingga itu menggugah saya dan saya sering menangis. Menangis bukan karena kesedihan, tapi terharu oleh karena cintanya. Terharu oleh karena belas kasihnya. Jadi demikian apa yang bisa kita rasakan dengan Yesus setiap saat. Itu yang akan menjadi pengalaman terindah dalam hidup yang akan mengubah cara berpikir kita, mengubah karakter kita. Hanya itulah yang bisa membawa hati kita menjadi manusia-manusia yang tulus. Banyak orang katakan, banyak orang nggak tulus ya. Perbuatan di luar beda dengan hatinya. Untuk kita orang Kristen tidak perlu takut dengan ungkapan itu. Biarlah mereka menilai, tetapi engkau tahu hubunganmu dengan Tuhan. Izinkan hatimu selalu dikerjakan oleh Tuhan. Jangan merasa rendah hati, kecil hati dengan ungkapan-ungkapan orang yang mungkin ya menyakitkan. Tetapi ingat satu hal, setidaknya kalau kita dengan Tuhan, keadilan, kenyataan, kebenaran itu bagaikan bunga yang muncul. Keharuman hidup itu akan kelihatan dan akan tercium oleh mereka yang melihat hidup kita. Itu secara otomatis, itu adalah kealamian roh yang tidak dapat kita pungkiri. Setiap jiwa memperoleh itu. Dan disinilah rahasia hidup rohani itu. Bukan harus kita bertapa, ya, tidak bersosial, hanya baca Alkitab, pergi seperti mong-mong, ya. Bukan hanya itu, bukan itu. Kita harus merasakan dan mengalami pengalaman dengan Yesus. Secara otomatis hidup kita akan memantulkan semerbak harum keilahian. Kiranya nama Tuhan akan dimuliakan dengan kita.